Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Narlitasari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul materi Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Materi tersebut akan saya jabarkan sebagai berikut. Akuntansi Pengeluaran Kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas, pengertiannya, menurut Mulyadi tahun 2001 dalam bukunya, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi akuntansi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan kinerja perusahaan. Menurut Sumarso, tahun 2002 dalam bukunya, kas didefinisikan segala sesuatu, baik yang berbentuk uang atau logam, yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran, baik dengan cek maupun uang tunai untuk mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya karena jumlahnya relatif kecil, dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem, yaitu Fluctuating Fund Balance System dan Imprest System. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya ditujukan untuk pengeluaran yang jumlah nominalnya besar. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian internal berikut ini. Yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama. Artinya pengeluaran kas dengan cek dapat menjamin bahwa cek yang dikeluarkan diterima oleh pihak yang namanya tercantum dalam formulir cek. Yang kedua, dilibatkannya pihak luar. Artinya transaksi pengeluaran kas dapat direkam oleh bank sebagai pihak luar yang kemudian pihak bank akan mengirimkan rekening koran kepada perusahaan. Rekening koran ini dapat digunakan perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi pengeluaran kas. Dan yang ketiga, sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issue. Artinya pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya cancel check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan penggunaan cek dalam pengeluaran kas, check issuer secara otomatis menerima tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengeluaran kas dengan menggunakan cek sangat berguna sekali bagi perusahaan, karena dapat ditelusur penggunaan cek tersebut. Penelusuran tersebut dapat dilakukan melalui rekonsiliasi bank. Dokumen yang digunakan yaitu ada 3. Pertama, bukti kas keluar. Jadi bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. PKK ini juga dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Dan yang kedua ada cek. Cek ini merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan yang ketiga, permintaan cek atau check request. Jadi, check request ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas ini yaitu ada jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Dan yang kedua, register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas ini ada 4, yaitu yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas.
Jadi fungsi ini biasanya itu mengajukan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Jadi permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, maka bagian utang membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua ada fungsi kas. Jadi fungsi kas ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur atau melakukan pemindah bukuan melalui jasa perbankan. Tiga ada fungsi akuntansinya. Jadi fungsi akuntansinya ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan pencatatan transaksi pengeluaran kas dan jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeriksa intern. Jadi fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan kepentingan dan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Jadi selain itu, fungsi ini juga melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi secara periodik. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi berikut ada 4 merupakan jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Ada prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan BKK, dan prosedur pembayaran kasa, dan yang terakhir prosedur pencatatan pengeluaran kas. Unsur pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar atau bank untuk ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau hari kerja berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Dan yang ketiga, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya kecil dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impress system. Unsur pengendalian internal lanjutannya ada organisasi. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, ada pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, pembukaan dan penutup rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Praktik yang sehat. Saldo kas yang disimpan di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dihubungi cap lunas oleh bagian kas setelah transaksi pengeluaran kas. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern atau internal audit function yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan, penerima pembayar, atau dengan pemindah bukuan. Yang kelima, jika mengeluarkan kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini melakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan impress system. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di perusahaan dengan jumlah kas menutur catatan akuntansi. Dan yang ketujuh, kas yang ada di perusahaan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. Dan yang ke-8, kasir diasuransikan. Yang ke-9, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang disimpan di perusahaan, misalnya mesin register kas, lemari, dan strong room. Dan yang terakhir, semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Di sini ada contoh untuk flowchart sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek.
bisa dilihat. Dan untuk selanjutnya, dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Cancel check juga mempunyai dampak terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui check clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dan dari pihak yang menerima pembayaran. Jika sistem perbankan tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui check clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerima pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Selanjutnya ada bagan alir sistem pengeluaran kas dengan kas. Di sini ada dua, yaitu sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system, dan yang kedua sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system. Jadi ini terbagi menjadi tiga, yaitu one time voucher payable system dengan cash basis, one time voucher payable system dengan accrual basis, dan yang terakhir build up voucher payable system. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Penyelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu sistem saldo berfluktuasi dan impress system. Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Jadi yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saat saldo akun ini berfluktuasi. Dan yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Dalam impress system, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah diterapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Dan yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan saja dalam arsip, sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam pengumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas. Akun dana kas kecil tidak terpengaruh dengan pengeluaran dana kas kecil. Dengan demikian, pengawasan terhadap dana kas kecil mudah dilakukan, yaitu dengan secara periodik atau secara mendadak menghitung dana kas kecil. Jumlah uang yang ada ditambah dengan permintaan pengeluaran kas kecil yang belum dipertanggungjawabkan, dan bukti pengeluaran dana kas kecil harus sama dengan saldo akun dana kas kecil yang tercantum dalam buku besar. Dokumen yang digunakan, di sini ada beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil, yaitu diantaranya bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum. Dokumen ini diperlukan saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang kedua ada cek. Cek ini merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Jadi dokumen ini digunakan untuk pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Jadi dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya dana kas kecil bagi pemegang dana kas kecil dan selanjutnya diarsip menurut nama pemakai dan dana kas kecil. Dan yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dalam sistem saldo tetap, bukti dokumen dilampirkan dengan dokumen pendukungnya dan disimpan dalam arsip sementara oleh pemegang dana kas kecil untuk keperluan pengisian kembali. Sedangkan dalam sistem saldo berfluktuasi,
Dokumen ini dilampiri dengan dokumen pendukungnya dan diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada fungsi akuntansi untuk dicatat dan jurnal pengeluarannya dana kas kecil. Dan yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Jadi dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar membuat BKK untuk pengisian kembali dana kas kecil. Dalam sistem saldo tetap, maka jumlah pengisian kembali dana kas kecil sebesar jumlah uang tunai yang dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil yang dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Dalam sistem saldo berfluktuasi, pengisian kembali didasarkan sesuai kebutuhan pengeluaran uang tunai yang diperkirakan oleh pemegang dana kas kecil. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil ini yaitu jurnal pengeluaran kas, register cek, dan jurnal pengeluaran dana kas kecil. Fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil ini adalah yaitu fungsi kas, ada fungsi akuntansi, kemudian fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan fungsi pemeriksa intern. Bagian aliran dokumen sistem dana kas kecil. Sistem dana kas kecil dibagi menjadi ada 3, yaitu prosedur pembentukan dana kas kecil, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Proses pembentukan dana kas kecil. Prosedur dalam sistem saldo tetap dan berfluktuasi tidak beda jauh. Bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil dengan mendebet dana kas kecil dan mengkredit BKK yang akan dibayar. BKK tersebut dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil yang diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa. Selanjutnya, bagian kas membuat cek atas nama dan memintakan otorisasi. Cek tersebut kemudian diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan BKK diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhin cek lunas oleh bagian kasa. Dan bagian jurnal selanjutnya mencatat pengeluaran kas dalam register cek. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Prosedur permintaan dan pertanggungjawab pengeluaran dana kas kecil. Prosedur dana kas kecil yang menggunakan sistem saldo tetap sedikit berbeda dengan sistem saldo yang berfluktuasi. Pada sistem saldo tetap, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Pemegang dana kas kecil hanya mengarsipkan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil berdasarkan abjad nama memakai dana kas kecil. Pada sistem saldo berfluktuasi, saldo rekening dana kas kecil dalam buku besar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam sistem saldo tetap berbeda dengan sistem saldo berfluktuasi. Perbedaannya yaitu dalam saldo tetap didasarkan atas jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil, sedangkan dalam saldo berfluktuasi didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Di sini ada contoh untuk flowchart sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui dana kas kecil. Ada 4 bagian, yaitu bagian utang, bagian kasa, pemegang dana kas kecil, dan bagian jurnal. Bisa dilihat untuk contohnya. Kesimpulannya yaitu sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi akuntansi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan kinerja perusahaan. KAS juga didefinisikan segala sesuatu, baik yang berbentuk uang atau logam, yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Sistem akuntansi pengeluaran KAS pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun uang tunai yang mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan. Ada juga pengertian lain sistem akuntansi pengeluaran KAS ini. Diartikan juga sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran KAS yang meliputi serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan suatu perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran KAS terdiri dari 2 sistem pokok, yaitu sistem akuntansi pengeluaran KAS dengan cek dan sistem pengeluaran KAS dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sekian
penjabaran dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video saya sampai selesai. Semoga materi saya bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.